pendengar setia Gema Berwawasan. Kembali lagi bersama kami di podcast Gema Berwawasan dengan saya Zahra Al-Munawwaroh sebagai host dan saya Rini Sukmawati sebagai host. Pada kesempatan yang berbahagia pada saat ini, kami menghadirkan bintang tamu yang semangat, yang sangat spesial, yaitu Umi Miss Laina Panjaitan SAG MA. Tepuk tangannya. Nah, Umi ini adalah salah satu dosen yang sangat berpengaruh dan dikenal dekat dengan mahasiswa ya Mi. Terima kasih banyak ya Mi sudah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast kami yaitu Gema Berwawasan dengan tema seputar perjalanan dan inspirasi dosen dalam bidang kewirausahaan. Sebelum kita masuk ke pembahasan ini, kami mau tanya dulu seputar perjalanan Umi dalam bidang kewirausahaan ini. Oh gitu. Iya. Perjalanan mana nih? Selain berbisnis ini Mi dan mengajar di kampus kewirausahaan kita ini, apa sih kegiatan yang pernah Umi lakukan saat ini? Oh, saat ini masih aktif di ASN. Alhamdulillah dari sejak 1997 sampai hari ini sekitar 28 tahun. Udah lama ya Rani? Udah lama. Ya sejak tamat dari kampus sekitar 1993. 1993. Iya, Masya Allah. 1994 wisuda. Dan di ASN-nya 1997. 30 tahun ini ya, kurang lebih. Yang lalu. Iya, udah lama. 30 tahun yang lalu. Itu kegiatannya ya hari-hari dari sana baru nanti nyamperin kemari sore hari. Di waktu luang insya Allah alhamdulillahnya bisa semuanya di manage, dimana dibutuhkan di sini waktunya bisa tidak mengambil waktu yang wajib bagi ASN. Jadi harus bisa memanage waktu Iya. dengan baik. Dan itu memang semuanya kembali kepada pertolongan Allah. Terkadang jadwal sini harus dilakukan, tapi ada saja jalannya Allah kasih, insya Allah begitu. Alhamdulillah ya kami. Iya. Jadi Mi, apa hal yang mendorong Umi gitu untuk Umi tertarik menjadi dosen kewirausahaan di kampus kita ya Mi? Oh iya. Dari mulai kelas 3 SD itu saya sudah pandai naik sepeda. Naik sepeda yang gede, yang kita itu nggak sampai kakinya ke bawah ya. Naik sepeda ontel itu, itu satu ke sana, itu nyari pohon jambu. Pohon jambu itu dibeli, uangnya berapa? Sekitar 25 rupiah. Nanti 35 rupiah yang terkumpul gitu, dibeli ke sana, itu langsung ke pohonnya, ambil sendiri, panjat. Itu manjat sendiri, ngambilnya sendiri. Yang punya jambu itu di rumahnya gitu, dipetik sendiri. Nah nanti si Wak itu menghitung, yang besar sekian rupiah, yang ini sekian. Untuk apa? Biasanya kalau bulan puasa itu anak-anak itu main karet di depan rumah saya. Jadi itulah yang saya taruh di situ sebagai snack mereka nanti setelah haus gitu kan, bukan air minum kan. Jadi jambu kelutuk ini akan dibeli oleh mereka. Jadi saya pikir kalau sudah terjual, modalnya keluar, itu tinggal untung gitu, untung laba. Kalau nanti ada 2 lagi yang tersisa, berarti laba saya 2. Udah itu dari mulai meningkat ke SMP, saya tuh bikin kue bawang. Kue bawang tapi ya keras-keras gimana gitu. Tahu nggak di mana disimpan? Itu di belakang, di dalam kamar. Supaya apa? Di dalam kamar ini disimpan supaya jangan dilihat adik-adik dan dimakan. Karena saya mau jual ke luar gitu. Itu jiwanya meronta-ronta untuk jualan. Kecil ya kan? Iya, dari kecil. Api-api jiwa-jiwanya ya kan. Sudah ada memang. Berarti Kayak gitu.
ini kreativitas sangat besar. Dari kecil udah emang niat untuk Ya jualan, usaha. dagang gitu ya. Walaupun tidak sampai besar ya usahanya ya segitu-gitu gitu. Yang penting sudah mencoba ya, mencoba yang terbaik. Memang ada jiwanya itu gitu. Memang kreatif ini. Jadi Mi, bagaimana Umi menumbuhkan kreativitas dan inovasi bagi mahasiswa sekarang, apalagi Umi sekarang mengajar di dosen medasahan kan Mi, untuk menumbuhkan kreativitas mereka itu apalagi kan bagaimana? nih Iya. sekarang ini apa mahasiswa Gen Z yang payah diatur. Iya lah benar pastinya, sekali Mi. Mi. Sepayah-payahnya diatur mahasiswa itu dia punya potensi. Iya. Nah, kita tanya dia sukanya apa, potensinya itu kemana. Jadi kalau memang dia itu misalnya suka online, kenapa online itu tidak diarahkan ke nilai positif yang menguntungkan gitu. Kenapa suka lihat-lihat HP tapi dia tak menguntungkan. Nah saat ini kan banyak misalnya kita review buku kan Iya, pakai iya. dolar juga kan, Iya. ada dolarnya juga. Atau kita membaca atau apa gitu, itu kan termasuk usahanya dia walaupun itu bentuknya tidak bentuk jual beli, nah gitu ya. Tapi hari ini banyak sekali program-program anak muda yang itu di luar di luar kemampuan orang-orang tua sebenarnya. Apa itu contohnya? Mereka udah jual beli jilbab, jual beli baju dan seterusnya. Saya sering itu melihat mereka tuh mengirim atau mempaketkan paketan orang lain. Iya, paketan orang lain. Saya lihat gitu, maka saya udah senyum aja gitu. Kayak reseller gitu ya. Iya benar. Reseller. Hanya mereka tuh tidak bisa tidak bisa dikekang dalam satu produk gitu. Mereka enjoynya di mana itu yang diikuti. Itu model anak sekarang. Kalau dulu harus dipaksa, misalnya satu model. Iya. Kalau misalnya kita jual teh manis gitu, kita harus jual teh manis gitu, wajib. Tapi itu dipatuhi sama mahasiswa dulu gitu. Iya, kalau dulu. Tapi kalau sekarang nggak keren kali Mi, masa teh manis Mi. Iya. Kami mau teh limun tea. Limun Nah, tea. nah limun tea. Nah kita sebagai dosen harus tahu kebutuhan hari ini kan beda sama yang semalam. Ngikut dong gitu. Iya. Kalau kita nggak ngikut, nah kita ketinggalan. Ketinggalan. Nah, kenapa dosen itu terpuruk? Ya karena dia nggak ngikut anak mudanya gitu. Ya kita harus itulah profesi itu. Namanya profesional, kita harus pandai mengikut gayanya mereka tapi berdandan seperti orang tua. Artinya mendandanin semua kegiatan kita itu tetap ada etika, moral, adab yang itu jangan sampai terbuang gara-gara kewirausahaan misalnya. Iya, betul. Ya kan? Dia misalnya jualan apa? Ya kalau baju yang tidak layak dijual jangan dijual dong gitu kan. Kan kita muslimah gitu. Kalau Iya. muslimah ayo sini jualannya jilbab, baju muslim, sepatu yang muslim gitu ya. Ada yang nggak muslim ya mungkin nggak pakai kaos kakinya dijual, kaos kakinya dagangkan, nah gitu ya, diarahkan, nah gitu saya rasa. Pokoknya yang berhal-hal positif lah Iya. ya. Nah, kalau misalnya kayak dulu itu saya pernah jadi dosen kewirausahaan, ada yang hobi nenteng jambu atau mangga gitu. Oke, sini gitu. Saya sampai menggali tentang bagaimana orang di daratan Cina itu membuat makanan dari ubi jalar. Iya, ubi jalar yang nggak suka kita di sini, yang benyek itu, yang oranye banget, itu bisa jadi makanan yang istimewa dan mahal sebenarnya. Jadi itu saya pelajarin bagaimana caranya mereka tuh mengambil ubi itu, dikupas, lantas diungkep. Ya kalau kita diungkep ya, enggak direbus, dikukus. Iya, dikukus. Dah, habis itu dikeringkan melalui matahari. Dikeringkan ini sampai kering, sampai keras. Nanti akan diulangi lagi, dikukus kembali, dikeringkan lagi. Nah, ini tahan untuk bertahun-tahun. Kita belum melakukan itu. Siapa? Makanya saya bilang, mana mahasiswa yang nggak punya uang? Kenapa dia nggak punya uang? Ini yang nggak jalan sih. Iya. Saya saja yang dosen sudah, ASN sudah, kayak pingin buat ini deh, bisa buat ini gitu. Pinomat gratis makan sendiri. Nah itu kan udah jadi
jasa ekonomi ya kan. Iya, betul, Nah, itu betul. kita nggak mengeluarkan duit lagi gitu. Iya, berarti ide-idenya harus lebih kreatif lagi ya kan? Iya dong, gitu kan. Maka kita pelajarin, jangan langsung di-scroll, punya orang jangan. Siapa tahu kita pas waktu zamannya itu atau waktunya itu butuh pengetahuan, kita udah Iya, punya betul, betul, gitu betul, loh. betul. Nah, jadi anak-anak muda jangan mentang-mentang ayahnya kaya, mamanya kaya, terus masih hebring aja Hebring duit aja. banyak. Nah, ketika sama ayah emak kita butuh kita nggak punya apa-apa untuk diberikan. Iya. Nah, tapi kalau kita kreatif, wah, Wah, pasti ini banyak. mama, ini ayah, ini hadiah dari saya Iya, gitu. ini. Dari mana? Saya jual ini loh. Es dawet tahan 2 hari. Es dawet tahan seminggu. Ya, siapa tahu caranya gimana? Nggak tahu ya kan ngolahnya. Iya. Atau nanti seperti tadi kan. Terus dari ide dia tadi. Iya, dari ini dia. Jadi siapa saja bisa menemukan apa saja. Jadi nggak ada cerita mahasiswa selesai tanpa keuangan yang cukup dari orang tua. Tetap ada jalan keluarnya. Itu dari Umi. Berarti sebagai mahasiswa itu harus menumbuhkan jiwa kreativitasnya. Iya dong, udah pasti. Apalagi dia mau dalam bidang perusahaannya kan ya. Iyalah, udah pasti. Kalau enggak berarti bukan mahasiswa dong. Jadi siswa aja. Ya kan? Oke, untuk kali ini segitu dulu pertanyaannya. Akan kita lanjut dalam dalam sesi berikutnya. Terima kasih Terima untuk kasih, Umi. Iya, oke. Hai, kembali lagi bersama kami di podcast. Gema Berwawasan. Oke, masih seputar tentang pertanyaan-pertanyaan tadi. Iya, Jadi apa Mi, tuh? masih nyambung sama pertanyaan Ya, yang oke, tadi kan ya. Mi. Jadi Mi itu kan banyak sih ya kan sekarang itu mahasiswa yang hobinya itu berdagang, Berdagang, iya, memang. berjualan, disambil ya kan Mi. Jadi kadang itu Mi lupa gitu kalau dia itu sebagai mahasiswa. Masya Ya Allah. sampai lupa Sampai lupa. kuliahannya. Oh, gitu. Saking seriusnya dia dagang, Iya. serunya itu berdagang kan Mi, karena dia itu udah masuk lah dalam dunia berbisnis itu. Iya. Enak ternyata Enak gitu. ternyata ya. Jadi keenakan. jadi Iya, lupa lupa kan. kampusnya gitu ya. Iya. kampusnya. Lupa dia mahasiswa. Jadi yang ada yang kayak gitu ya, mahasiswa yang lupa sama kampusnya. Iya. Sebenarnya dia itu dari awal tidak membuat peta konsep terhadap dirinya gitu ya. Setuju lagi deh. Ada dong Iya. gitu ya. Kita harus punya peta konsep. Sebenarnya tujuan kita apa? Untuk meningkatkan derajat kita kan. Iya. Kalau untuk meningkatkan derajat kita butuh tangga untuk sampai ke sana. Salah satu tangganya ialah kewirausahaan atau dagang. Jangan kita putus karena kita tujuannya naik derajat. Iya. Lah kalau kita putuskan nanti kita bisa jadi punya uang tapi derajat kita segitu aja. Iya. Nggak naik. Kita kan mau naik. Ini tangga. Iya, iya. Ah, cari uang ini adalah tangga untuk mendapatkan derajat yang tinggi. Iya. Tidak ada orang yang berilmu tanpa dia melakukan pembelajaran. Proses. Nah, makanya siapa yang mau dunia dengan ilmu. Siapa yang mau dunia akhirat juga dengan ilmu. Iya. Siapa mau kedua-duanya? Fa'alaihi bil ilmu. Iya. Nah, ya kan? Nah, itu. Jadi tidak boleh dia memutuskan urat saraf tujuannya. Iya. Ya dia akhirnya stuck di situ dong. Kadang itu kadang kan Mi, karena dia udah keasikan gitu. Keasikan Alah jadi. udahlah, udah dapet Iya. uang. Dia mungkin belum tahu kalau orang berilmu itu sepanjang masa. Iya. Orang beruang itu tidak ada wajib, tidak tidak punya masa. Orang beruang itu tidak sepanjang masa. Tapi kalau berilmu itu sepanjang masa, iya, benar. sampai dia akhir habis pun nyawanya, ilmunya masih ada tinggal di Masih dunia. ada. Iya. Nah, jangan gara-gara keuangan yang sudah oke mapan, Iya. dia tinggalkan cari ilmu. Rugi dunia akhirat Di dianya. dunia memang Iya. Dan itu Mi pasti kalau dalam kewirausahaannya pasti ada tantangan ya Mi. Hmm. Tantangan apa yang pernah Mi rasakan
dalam kewirausahaan atau berbisnis yang Umi jalani saat ini? Oh ya, kalau saat ini kan saya di HNI ya. Saya adalah saya di situ ED, Executive Director. Wih, keren. Cuma, ya tantangannya pertama waktu saya untuk beramah tamah dengan orang baru itu sangat minim ya, karena kegiatan yang banyak baik di sebagai ASN-nya, baik di kampusnya gitu. Nah, itu tantangannya waktu. Kedua, tantangannya lagi mahasiswa itu nggak mau yang di di roll, nggak mau yang di roll, yang ada aturan itu dia nggak mau. Dia maunya bebas. Sehingga kalau kita ajukan ini kayak di HNI misalnya. Iya. Nah, HNI itu punya masa depan, bahkan bisa diwariskan. Iya, misalnya kan seperti saya gitu, udah nggak ada saya, anak saya bisa naik ke pangkat saya itu, bisa diwariskan. Jadi terkadang mahasiswa ini, kalau mahasiswa yang diajak gitu, dia mau langsung uang cash, dagang, mana duitnya, untungnya berapa gitu. Nggak sabar. Tapi padahal kalau ini kan dia HNI, Halal Network, pakai network internasional, sudah mendunia, dimanapun dia berada. Kalau dia bawa herbal, pasti dia laku gitu, karena udah mendunia, di mana-mana ada stoknya, ya kan? Nah gitu. Jadi tantangannya saya tidak punya waktu yang banyak, tapi ya sambil menyelam minum air ya kan, sambil manggang-manggang juga lah itu ya kan, di lautan sebisanya. Tapi kadang-kadang nggak nyala, ya udahlah gitu, karena rezeki kita itu kan Allah yang menentukan sampai di mana. Cuman keberkahannya insya Allah. Iya. Allah. Iya, rezeki itu memang kadang-kadang sama kadarnya, rupiahnya sama dengan orang lain, tetapi kita mungkin lebih nikmat, atau mungkin orang lebih banyak dari kita pun mungkin kita masih lebih nikmat gitu ya. Jadi kita memang bilang sama Allah bahwa rezeki yang halal itu ya Allah yang aku mau, dan keberkahannya tolong sertakan, nah gitu ya, sambil berdoa. Maka sholat duhanya jangan tinggal. Nah gitu. Allah tuh Nah, satu lagi kelebihan pedagang, sebenarnya dia harus tahu owner yang paling harus ditaatinya itu ya Allah. Biasanya owner bos gitu ya. Pernah ada orang yang jualan di pinggir jalan itu sepi. Kenapa dia jualan situ? Siapa pembelinya? Kuasa Allah. Ada yang jalan datang ke situ memborong rezeki yang sudah mengatur Allah. Iya, tapi dia harus berusaha. Dia kalau nggak bergerak, satu mall itu harta nggak bisa diambil kalau kita nggak jalan ke sana. Kalau hanya berdiam diri saja saja nggak bisa. Kita harus jalan ke sana dengan segala tekad dan kemauan. Yang penting jalani, nikmati dan syukuri. Iya, harus bergerak. Apa tantangannya, lewatin. Nah, maka saya punya pedoman, tebar senyum melangkah pasti. Senyum dulu. Iya, apapun itu senyumin aja. Yang penting melangkahnya pasti. Gitu kan. Oke, terima kasih Mi. Nanti kita akan lanjut ke session berikutnya atau pertanyaan berikutnya. Semakin seru dan semakin memanas. Dan membara-bara ya. Go. Hai, kembali lagi bersama kami di podcast Gema Berwawasan. Nah, dan masih seputar tentang dunia kewirausahaan. Bagaimana Limi? Tentang Umi membagi waktu Umi. Gitu. Iya, dalam Umi beribadah, pastinya Umi udah berkeluarga, terus menjalankan bisnis Umi, pasti kan membutuhkan manage waktu ya kan. Pasti padat jadwal Umi. Iya, benar. Jadi untuk ngatasin besok itu kita harus sudah belanja sore ya. Kita belanjanya sore, dibalik ya, kalau ibu-ibu ke pajak. Kalau Umi belanjanya sore. Nah, alhamdulillah di Asahan ini ada tuh ikan-ikan sore. Ikan-ikan sore itu kita beli barang berapa macam gitu ya untuk besok. Nah,
pagi setelah sholat subuh itu ya kita harus persiapan, misalnya atau malamnya kita udah siap-siap bersih-bersih semuanya, misalnya sayur apa semuanya udah diredikan, tinggal besok sayur sengsong ya. Jadi pagi itu kita sudah packing, sudah untuk bekal, nah gitu ya. Kemudian kalau kebetulan alhamdulillah Umi itu kan diantar, dijemput sama suami gitu ya. Tercinta. Suami tersayang, suami tercinta, suami surgawinya. Alhamdulillah. Nah, jadi misalnya kayak gini nih. Di sini nih jam 7.30 ini masuk Umi di sini. Jam di sekolahnya masih break, ya kan? Itu harus absen dulu di sana, kosong baru kemari. Nah itu Abi udah siap di standby untuk bawa mobil antar ke sini. Dah, tamtung di sini sudah siap, udah oke, udah ready mahasiswanya. Kebetulan terkadang mahasiswa yang saya hadapin itu yang benar-benar kocak gitu. Nah, yang benar-benar seragam dengan permintaan kita gitu. Jadi nggak lemot, gitu kan. Nah, jadi Umi kadang-kadang udah nengok dia presentasi gitu udah semangat duluan gitu kan. Jadi dipotong pun waktunya, saya izin ya potong waktu ya. Udah dapat kan tadi ceritanya, ya saya tambahin ilmunya gini. Oke Mi, ya udah, boleh izin Umi, udah. Pindah ke kelas yang berbeda. Ya, pindah ke kelas yang berbeda. Udah tahu ini. Udah Mi, ini saya jelaskan ya. Ini selesai. Hanya beberapa menit gitu. Udah boleh Umi selesai. Udah. Kami tinggalkan aja Mi. Kami ini sudah paham. Ini buat tugas ini. Jadi itu sambil berdoa supaya tidak ada apa-apa ya. Jadi sama Allah tuh memang harus dekat sekali ya. Kita minta, kita bangunkan diri kita untuk selalu berkegiatan bersama dengan ridhonya Allah. Selalu libatkan Gitu, iya. Oke Mi, tadi kita sudah bercerita banyak ya kan seputar perjalanan, inspirasi mengenai bisnis dalam bidang kewirausahaan. Nah, jadi ini kami terakhir nih Mi, apa sih pesan Umi untuk mahasiswa yang ingin baru memulai bisnis, apalagi sudah memiliki bisnis untuk mahasiswa lain supaya mereka dapat terinspirasi? Iya. Dan pastinya Mi gak bolos kuliah. Iya. Males kadang-kadang kok udah. Iya, pastinya duit ya kan? Langkah-langkahnya kalau menurut Umi ya, yang pertama dia harus ada peta konsep tadi, ada tujuannya, terus rute-rute perjalanan yang diinginkannya. Memang tidak harus tiap hari lihat buku ya. Kemudian dia harus dekat banget dengan Allah. Jadi dia tahu apa yang mau dia lakukan gitu. Ingat kalau Anda mau tahu tentang nasib Anda, perbaikilah ibadah Anda kan gitu. Iya betul. Jangan nanti kuliah terlantar, ibadah juga tidak jelas gitu kan. Bahkan gara-gara orang minta orderan kita jadi lupa deh sholat maghrib gitu ya kan. Buang-buang. Nah, kemudian saran Umi sama mahasiswa-mahasiswa ini, tidak ada yang tidak ada peluang. Tidak ada penutupan peluang di dunia ini. Peluang itu terbuka bagi orang yang mau gitu. Kenapa? Karena di setiap lini kehidupan pasti ada kebutuhan. Nah, kebutuhan itulah yang kita baca. Dulu pernah saya jadi dosen kewirausahaan juga mengatakan itu. Kalian butuh apa? Di kampung itu apa yang dibutuhkan? Harus survei dulu kebutuhannya, baru lakukan apa yang mau kita lakukan. Nah gitu ya. Nggak boleh membabi buta, suka-suka hati mentang-mentang kita punya modal, wah jualan gitu. Jangan gitu. Dipikirkan juga kalau dia nggak laku bisa dibuat apa. Saya pernah jual kacang hijau, bubur kacang hijau, ya, bubur jagung, bubur-buburan, ya. Bagaimana supaya ini menjadi uang kalau seandainya tidak habis? Nah, itu kita ada es lilin.
langsung masukkan ke ini plastik. Oh iya, Jadi malam kita langsung bungkus, masukkan freezer, pagi-pagi udah jadi es lilin sebelum rasanya berubah. Nah gitu. Jadi mahasiswa-mahasiswa ini bisa lebih peka terhadap apa kebutuhan pasar, baru bisa. Nah kemudian ingat tadi peta konsepnya, kita mau ngapain rupanya? Kita mau mencapai derajat yang tinggi, artinya tangganya jangan dibuang. Iya. Kita mau mendapatkan tangga, kita sudah punya tangga, jangan dilupakan tujuannya. Tujuannya betul. Gitu, kayaknya gitulah yang Iya. ini, yang bisa Umi arahkan. Masya Allah ya, Masya Allah, tabarakallah Umi. Itulah tadi seputaran cerita perjalanan dan inspirasi Umi dalam bidang Iya. perasaan. Mudah-mudahan ada gunanya ya. Sangat luar biasa. membuat inspirasi untuk mahasiswa-mahasiswa. Iya betul. Iya, semoga ada. Iya, semoga Semoga. dia nggak banyak bolos kuliah. Iya. Dagangnya itu. Iya. Karena Umi bilang tadi bahwasannya kita itu bukan hanya butuh uang, tetapi kita juga butuh ilmu. Iya, kan tujuannya tadi derajat, Iya. Derajat, iya. dengan ilmu. Nah, kalau kita lupa derajat, kita punya uang tapi Iya. kita nggak punya ilmu, nggak punya derajat dong. Masa gitu. aja ya. Derajat itu selama-lamanya. Iya. Iya, tapi Heeh. ilmu selama-lamanya. Iya. Iya. Ya, Umi, terima kasih sudah hadir dalam podcast Gema berwawasan. Iya, terima kasih Kita kembali. selalu berada di dalam lindungan Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan kami sebagai host, saya Zahra Munawaroh, Dan saya Rini Sukmawati. pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.